Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur Pagar Nusa di Indonesia dan salam silat, salam santun untuk orang-orang yang menonton video presentasi saya ini. Saya adalah Angga Maulana Putra dari mahasiswa Ilmu Komputer dengan NIM 181401076 dari KOMA akan membuat video presentasi untuk mata kuliah kecakapan antar personal. Di video presentasi saya ini, saya akan menjelaskan tentang pengetahuan dasar pencak silat. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang pengetahuan dasar pencak silat, kita harus tahu dulu apa itu pencak silat dan gimana sejarahnya. Pencak silat adalah seni bela diri yang berasal dari Indonesia. Pencak silat terbentuk pada tahun 18 Mei 1948, yang mana pada saat terbentuk itu dahulunya dengan nama IPSSI, Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia. Pencak silat, warisan leluhur kita, harus kita jaga dan kita lestarikan. Kemudian pada tahun 1950, pencak silat berubah nama menjadi IPSI atau Ikatan Pencak Silat Indonesia. Dan pada saat itu menyebar luas ke negara-negara lain, yaitu Malaysia, Brunei, Thailand, Filipina. Setelah itu, federasi yang mewadahi pencak silat di dunia adalah Persekutuan Pencak Silat Antarbangsa atau disebut dengan Persilat, yang mana dibentuk oleh Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura. Kemudian, permainan pencak silat memiliki konsentrasi yang sangat tinggi. Maka dari itu, pemain-pemain pencak silat harus berkonsentrasi tinggi ketika ingin memainkannya. Kenapa? Pada saat bermain, semua anggota tubuh harus ikut bergerak. Tidak ada terkecuali. Yang pertama, kepala, tangan, kemudian badan, kaki, semua harus bermain. Kemudian, di dalam pencak silat, seni budaya Indonesia sangat dipakai kuat sekali. Yang kedua, yang dipakai itu agama. Kemudian di Indonesia ini sangat banyak pencak silat, alirannya yang berbeda-beda. Misal, di Jawa Barat itu ada aliran Cimande dan Cikalong. Di Jawa Tengah itu ada Merpati Putih, dan di Jawa Timur itu ada Perisai Diri. Kemudian organisasi agama pun ada yang memiliki pencak silat. Contohnya, Nadaratul Ulama memiliki pencak silat yang bernama Pagar Nusa. Ini lambangnya seperti saya pakai. Yang kemudian, orang Muhammadiyah itu memiliki pencak silat yang bernama Tapak Suci. Lanjut, kita akan ke sarana latihan pencak silat. Yang pertama, sarana latihan pencak silat itu pasti harus ada tempat latihan. Tanpa ada tempat latihan, kita tidak akan bisa berlatih. Minimal tempat latihan itu berukuran 9 x 9 meter agar tidak terlalu sempit. Karena dalam pencak silat nanti kita akan bermain yang namanya sparring dan bermain seni. Kalau tempat latihannya sangat kecil, maka ketika sparring atau bermain seni pasti nanti tidak akan nyaman dan tidak akan luas untuk bergerak kemanapun itu. Yang kedua, kita harus memiliki baju sakral dan sabuk. Tetapi bagi orang yang baru pertama kali masuk silat, tidak wajib memiliki baju sakral dan sabuk. Biasa, orang yang memiliki baju sakral dan sabuk itu adalah yang sudah dianggap warga atau pelatih. Nah, di setiap aliran dan bela diri itu bajunya berbeda-beda. Contoh seperti Pagar Nusa memiliki kancing,
keras seperti ini, dan dimulai dengan tidak ada sabuk dari awal dianggap warga, dan nanti di akhir akan menjadi pelatih menggunakan sabuk hijau seperti ini. Dan seperti PSHT itu memiliki tali untuk mengikat, tidak kancing. Kera juga tidak seperti ini, agak beda, dan biasanya pelatih itu memakai sabuk putih. Dan berbagai warna lainnya seperti tapak suci itu ada bajunya berwarna merah dan ada yang berwarna hijau. Bajunya itu adalah Persatuan Silat Angkatan Darat. Oke, kita lanjut. Kita akan membahas tentang teknik dasar pencak silat. Di dalam pencak silat itu ada beberapa teknik dasar. Yang paling utama itu dan paling penting adalah kuda-kuda. Karena kuda-kuda itu adalah sikap untuk menyerang dan bertahan. Tanpa kuda-kuda yang kuat, kita akan roboh dibuat lawan. Dan di dalam pencak silat ada beberapa kuda-kuda yang telah disediakan. Yang pertama, itu adalah kuda-kuda sedia seperti ini. Dan biasanya orang atau biasanya aliran pesilat lainnya memakai kuda-kuda seperti ini, kuda-kuda sedia. Dan di Pagar Nusa juga memakai seperti ini. Nah, kemudian ada yang namanya kuda-kuda samping. Kuda-kuda samping seperti ini. Nah, kuda-kuda samping seperti ini. Dan kemudian ada kuda-kuda ke depan. Kuda-kuda ke depan, kaki depan ditekuk dan kaki belakang lurus. Itu harus selaras dengan tumit depan dan tumit belakang. Nah, dengan sikap pasang seperti ini. Nah, kemudian juga ada kuda-kuda ke belakang. Kuda-kuda ke belakang artinya kaki belakang bengkok dan kaki depan agak sedikit lurus. Dan mulai sikap pasang seperti ini juga. Dan kemudian ada kuda-kuda yang namanya kuda-kuda silang seperti ini. Nah, ini adalah kuda-kuda silang. Oke, yang kedua. Yang kedua itu adalah pukulan. Pukulan ada beberapa yang telah tersedia di dalam pencak silat. Kita akan mencontohkan. Yang pertama adalah pukulan lurus. Pukulan lurus seperti ini. Ini adalah pukulan lurus yang menyasar ke dada lawan. Kemudian ada pukulan tegak. Pukulan tegak seperti ini. Berbeda dengan pukulan lurus. Kalau pukulan lurus seperti ini, pukulan tegak seperti ini. Kemudian ada pukulan bandul. Pukulan bandul seperti ini. Pukulan bandul untuk menyasar ke dagu. Kemudian ada pukulan samping. Pukulan samping seperti ini. Itu untuk menyasar pipi. Lanjut yang ketiga. Yang ketiga itu adalah tangkisan. Di dalam pencak silat, kita sudah memiliki kuda-kuda, pukulan untuk menyerang, dan tangkisan untuk bertahan. Karena kalau kita menyerang saja, itu namanya bukan silat. Karena silat ada menyerang dan bertahan. Nah, di dalam bertahan, silat menyediakan yaitu tangkisan. Gimana tangkisannya? Yang pertama, tangkisan pertama itu adalah tangkisan ke dalam. Tangkisan ke dalam ini adalah untuk menangkis orang yang ingin memukul dada kita. Jadi ketika ada orang yang memukul, kita siap dan langsung menangkis. Nah, kemudian ada tangkisan keluar. Tangkisan keluar seperti ini. Ketika ada yang ingin menyerang ke dada juga dan kita berada di posisi agak ke kiri, kita akan menangkis ke arah luar seperti ini. Nah, ini adalah tangkisannya. Kemudian kita juga ada tangkisan kepala. Jika ada yang ingin menyerang kepala kita atau lawan lebih tinggi, nah di pencak silat juga ada tangkisan kepala. Contoh seperti ini. Nah, ini adalah tangkisan silat yang menyasar untuk mempertahankan kepala kita. Kemudian ada tangkisan bawah. Tangkisan bawah untuk melindungi kaki kita yang ingin diserang oleh lawan. Karena biasanya lawan ingin menyerang dengkul atau paha kita. Jadi, tangkisan bawah contohnya seperti ini. Ketika kita memulai sikap pasang dan lawan menyasar
kaki kita, maka tangkisannya seperti ini. Nah, kita harus cepat menangkis karena tanpa kecepatan juga kita tidak akan bisa menangkis dan malah kita akan menjadi cedera dibuat oleh lawan. Oke, lanjut. Yang keempat, kita akan mempraktekkan tentang tendangan. Di dalam pencak silat, serangan selain pukulan juga ada tendangan. Di dalam pencak silat telah disediakan beberapa tendangan. Contoh, kita akan memperagakannya. Yang pertama, tendangan pertama itu adalah tendangan lurus. Tendangan lurus seperti ini. Sikapnya naik, kemudian dia lurus. Nah, kemudian ada tendangan T. Tendangan T hampir mirip dengan tendangan lurus, tetapi tendangan T lebih memakai kaki bagian luar seperti ini. Contoh. Nah, kemudian ada juga tendangan jejak dan tendangan tusuk yang hampir mirip. Kalau tendangan jejak seperti ini, dia memakai tumit. Contoh. Nah, tetapi kalau tendangan tusuk, dia memakai cocor kaki bagian depan. Contoh seperti ini. Oke, itu adalah beberapa teknik dasar dalam pencak silat. Kemudian kita akan lanjut mengenai apa saja senjata-senjata yang dipakai oleh pencak silat. Yang pertama itu ada keris, kedua kujang, ketiga toya atau seperti gala, kemudian keempat celurit, yang kelima golok, yang keenam ada karambit, yang ketujuh ada trisula. Nah, kita akan membahas satu persatu. Keris, di sini saya tidak ada contohnya. Keris itu adalah senjata khas dari daerah Jawa. Keris biasa dipakai para leluhur untuk memerangi penjajahan, yang dimana keris memiliki hal mistis yang dipercaya oleh orang sekitar Jawa dalam pertarungan melawan penjajah. Yang kedua, kujang. Kujang adalah senjata khas dari Jawa Barat, yang dimana kujang sering dinampakkan dalam foto, yaitu legenda kita Siliwangi. Yang kemudian ada toya. Toya banyak digunakan dan dipelajari oleh para pesilat manapun dan aliran bela diri manapun. Kemudian celurit. Celurit adalah senjata khas Madura, yang dimana celurit ini biasa juga dipergunakan oleh pertarungan dan pertandingan pencak silat maupun lokal atau internasional. Kemudian itu ada golok. Golok adalah senjata khas dari DKI Jakarta atau suku Betawi. Nah, golok biasanya terbuat dari besi seperti besi pedang, sangat tajam, dan golok juga banyak dipakai di pertandingan-pertandingan silat. Kemudian ada karambit. Nah, karambit ini saya punya. Ini adalah contoh karambit. Nah, karambit ini adalah senjata khusus dari daerah Minang atau Padang. Karambit ini seperti kuku macan. Nih. Nah, karambit ini adalah senjata yang termasuk senjata mematikan di dunia, yang dimana ini termasuk dalam beberapa catatan bahwasannya orang yang bertarung jarak dekat pada zaman dahulu memakai senjata ini, banyak sekali korban yang termakan. Bahkan ketika orang bermain jarak dekat menggunakan ini, sangat susah untuk mengambilnya karena karambit mempunyai lubang untuk dimasukkan ke jari dan dipegang. Dan ini beda dengan senjata lainnya. Senjata lainnya tidak ada lubang seperti ini untuk digenggam. Nah, kemudian kita lanjut ke trisula. Trisula saya juga tidak memiliki. Trisula itu seperti pedang tetapi bermata 3. Trisula itu ada di lambang pagar Nusa seperti ini. Di lambang pagar Nusa itu memiliki lambang trisula.
Nah, itu adalah beberapa senjata yang dipakai oleh pencak silat dan pesilat atau pendekar manapun untuk bertarung atau pertandingan pencak silat. Sekian presentasi tentang pengetahuan dasar pencak silat dari saya, Angga Maulana Putra. Saya memohon maaf jika ada kesalahan dalam presentasi kali ini, dan saya sangat mohon ampun kepada Yang Maha Kuasa. Dan sekali lagi, salam sedulur untuk pesilat-pesilat atau pendekar dari Pagar Nusa, dan salam silat juga salam santun untuk orang-orang yang menonton video presentasi saya ini. Akhir kata saya ucapkan jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.